Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Arif Kurniat, mahasiswa PPG batch 1 tahun 2023, UIN Salatiga, akan mempresentasikan modul ajar saya, modul ajar pertama. Kemarin saya buat di sini adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis, karena di sekolah kami sendiri di SMK Muhammad Bocari, mapel PAI itu terdiri dari beberapa mapel yang dikenal dengan istilah Ismuba. Ismuba itu keislaman, kemuhammadihan, dan banyak bahasa Arab. Yaitu kompetensi awal yang saya tulis di sini adalah peserta didik mampu menerapkan ayat-ayat Al-Quran dengan mahrijul huruf, fasih, dan sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila atau pelajar rahmatan lil alamin, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bergotong royong. Sarana dan prasarana pun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu membaca dengan lancar, fasih, dan benar ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, peserta didik dapat mengartikan ayat 5 PowerPoint yang saya buat. Kemudian gambar kerja kelompok, yaitu tentang hukum tajwid, pada lafal apa dan alasannya apa. Kemudian ini rubrik penilaian kerja kelompoknya. Komponen penilaian yaitu menjelaskan hukum tajwid. Baik sekali apabila siswa tersebut menjelaskan hukum tajwid, menunjukkan sudah model Merdeka Belajar ya? Sampun, Bu. Oh iya. Oke. Saya nanya. Bu. Saya tanya. Yang Anda kan bikin modul ajar ya? Yang dimaksud dengan modul ajar itu apa? Modul ajar itu kalau di dikatakan ini sebagai seperti rencana pembelajaran, Bu. Lalu juga memahami secara konkret apa sih yang dimaksud dengan modul ajar ya. Sehingga ketika nanti ujian profesional, kalau ada hal yang terkait dengan modul ajar, suruh milih, tahu secara istilah ya. Meskipun dalam bayangan itu sudah paham, tetapi secara istilah harus paham yang dimaksud dengan modul ajar itu apa, tentang apa, begitu harus paham ya. Bu. Ya. Kemudian komponen yang ada di dalam modul ajar itu apa saja? Ya. Sudah ada ya identitas modul ya? Sudah ada? Ada. Nah, jadi isinya tentang informasi ya yang terkait dengan modul ajar yang akan dikembangkan. Nah, itu kan terdiri dari beberapa hal. Apa saja isinya dari identitas modul itu? Ada nama penyusun? Nama penyusun, nama ada? Sekolah, ada. Sekolah? Terus tahunnya? Tahun ajaran? Ya, jenjang sekolahnya? Jenjang sekolah ada nggak? SD, SMP, SMA, SMK? Ada. Ada. Kelas? Kelas atau fase ada, Bu. Ada. Alokasi waktu sudah ada? Sudah ada. Jadi penentuan alokasi waktu yang akan digunakan? Ada, ya. Bu. Oke. Kemudian yang poin B apa isinya di situ? Poin B ini ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila. Poin B adalah kompetensi. Yang selanjutnya apa? Yang Anda tulis apa di situ? Yang selanjutnya ada sarana prasarana yang digunakan untuk sudah ada di modul ajarnya sudah ada ya. Kemudian setelah itu ada target peserta didik, didik reguler. Betul, ya targetnya ya. Ya, sudah disertakan. Kemudian yang selanjutnya? Kemudian ada ini metode pembelajarannya, Bu. Metodenya boleh ditulis metodenya, boleh modelnya, boleh pendekatannya. Oke. Kemudian nanti selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran yang termaktub ada tiga langkah di dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja? Langkah pembelajaran yang pertama itu pendahuluan.
Ya, kegiatan pembukaan, awal. oke. Yang kedua, Kemudian kedua kegiatan inti. ya, yang Terus terakhir. yang ketiga yaitu penutup, Bu. Oke. Di kegiatan awal ada sesuatu yang belum dilaksanakan. Apakah di kegiatan awal itu guru perlu melakukan persepsi? Perlu, Bu. Perlu. Sekarang saya tanya, di modul ajar penjenengan sudah ada? Belum ada, Bu. Belum Karena, ada. mohon maaf, karena saya beranggapan karena ini untuk pertemuan pertama. Oh, itu pertemuan pertama? Pertemuan pertama awal ini, pembelajaran ajaran ada baru. Keterkaitan dengan materi yang lain? Materinya apa? Jenengan apa itu materinya? Materinya menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan pekerja keras, Bu. Nah, tentu ada hal-hal yang terkait sebelumnya ya, yang perlu disampaikan terkait dengan materi yang Anda sampaikan, meskipun itu di awal, tapi kan ada. Jadi anak diajak untuk mengembangkan nalarnya, brainstorming, bukan, ini beda dengan tadi ya, kegiatan untuk membangkitkan ya. Kalau kaitannya istilahnya apa di dalam bahasa yang Anda tulis di dalam modul ajar? Pemahaman bermakna. Pembangkit, bahasamu apa tadi? Ya? Pemahaman bermakna apa? Pertanyaan apa? Pertanyaan pemantik. Pernah, Bu. Pernah mendengar. Singkatan dari apa HOTS itu? Ya. Lower. Order, apa? Order, thinking, skill. Nah, istilah LOTS dan HOTS ya, pernah mendengar dan memang harusnya sudah tahu ya, baru kemudian mengkomunikasikan. Nah, di kegiatan inti Anda yang disampaikan itu sebetulnya sudah melaksanakan 5M ini. Jadi siswa didik diajak mengamati, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian dari hasil yang dia amati dan dia tanyakan itu dikumpulkan dalam bentuk informasi. Yang keras ya, Mas Arif. Ya, Bro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kan itu yang mungkin bisa membedakan guru-guru yang lain apa ya? Metodenya apa ya waktu dengan ngajar? Metodenya yang saya gunakan itu pakai metode discovery learning, metode pembelajarannya. Terus perangkat pembelajaran itu terdiri apa saja ya, saudara? Perangkat pembelajarannya, komponennya, Prof. Ya. Komponennya ada ini, apa namanya, satuan pendidikan seperti nama madrasah. Saya ambil satu saja, kalau Matobi ingat, saya tahu sekali ya. Saya ambil anfusakum dan malaikah. Apa bedanya antara anfusakum dan malaikah dalam konteks mat? Ini saya ambilkan dari materi yang sudah Anda baca tadi. Ini ada kalau yang pertama. Kalau yang pertama itu ku anfusakum itu adalah hukum bacaan mad jaismun fasil, karena matobi ketemu alifnya tidak dalam satu kata atau dalam kata yang lain, terpisah. Kalau yang malaikatun itu mad wajib mutasil karena matobi ketemu hamzah atau alifnya masih dalam satu kata. Ya, terima kasih.